Halo semuanya, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan terkait proyek Matematika 1. Untuk proyek yang kami pilih adalah proyek 4, yang berjudul Lentutan Struktur dan Beban Dinamis. Perkenalkan, nama saya Aurelia Eka Putri Alfianto dengan NIM 21251065 dari Program Studi Teknik Logistik. Saya sendiri akan menjelaskan terkait soal nomor 1, yaitu hitung kecepatan V dalam kurung T secara analitik. Jadi, di soal nomor 1, kita akan membahas terkait perhitungan kecepatan struktur akibat beban dinamis berdasarkan fungsi percepatan yang sudah diberikan pada soal nomor 1. Jadi, percepatan balok dinyatakan sebagai A dalam kurung T sama dengan 0,012 ditambah 0,08 sin dalam kurung 0,5 T. Dengan kondisi awal kecepatan sama dengan 0, untuk mendapatkan kecepatan terhadap waktu, kita perlu mengintegralkan percepatan tersebut mulai dari waktu 0 hingga waktu T. Hasil perhitungan analitik menunjukkan bahwa kecepatan balok dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sementara bagian kedua yaitu 0,016 dalam kurung 1 dikurang cos dalam kurung 0,5 T menunjukkan adanya pengaruh osilasi atau getaran dinamis dari pembebanan sinusoidal. Ketika persamaan ini dihitung pada waktu T sama dengan 6 detik, diperoleh kecepatan sekitar 0,1038 meter per detik. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa kecepatan balok tetap berada dalam kategori rendah, sehingga meskipun terdapat beban dinamis yang berosilasi, laju perubahan perpindahan balok tidak meningkat secara signifikan. Dan nantinya defleksi diperoleh dari integrasi kecepatan. Dengan demikian, hasil ini menjadi dasar penting untuk menentukan apakah struktur masih berada dalam kondisi yang aman atau tidak ketika menerima beban dinamis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penentuan lentutan maksimum pada interval waktu 0 sampai 6 detik. Lentutan maksimum ditentukan dari fungsi lentutan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Fungsi lentutan tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu komponen kuadrat waktu dengan koefisien 0,006, komponen linear waktu dengan koefisien 0,016, dan komponen sinus setengah kali waktu dengan koefisien negatif 0,032. Untuk menentukan lentutan maksimum, terlebih dahulu diperhatikan sifat fungsi lentutan. Komponen kuadrat dan linear akan terus meningkat seiring bertambahnya waktu, sedangkan komponen sinus hanya berosilasi dalam nilai yang terbatas. Karena itu, lentutan maksimum terjadi pada batas akhir interval, yaitu pada waktu 6 detik. Selanjutnya, dilakukan perhitungan lentutan pada waktu 6 detik. 6 detik dikuadratkan menghasilkan 36, nilai ini dikalikan dengan 0,006 sehingga diperoleh 0,216. Setengah dikali 6 menghasilkan 3. Nilai sinus dari 3 bernilai sekitar 0,141. Hasil ini dikalikan dengan 0,032 sehingga diperoleh sekitar 0,0045. Karena komponen ini bertanda negatif, maka nilainya dikurangkan. Selanjutnya, 0,016 dikalikan dengan 6 sehingga menghasilkan 0,096. Semua komponen tersebut kemudian dijumlahkan, yaitu 0,216 dikurangi 0,0045 kemudian ditambah 0,096. Hasil akhirnya adalah sekitar 0,3075 meter. Dengan demikian, lentutan maksimum yang terjadi pada interval waktu 0 hingga 6 detik adalah sekitar 0,3075 meter dan terjadi pada waktu 6 detik. Batas lentutan aman adalah 0,30 meter. Nah, dari perhitungan kami ini, kami mendapat nilai maksimumnya adalah 0,3075 meter. Nah, karena 0,3075 lebih besar daripada 0,30, yaitu maka bisa dikatakan bahwa struktur ini telah melampaui batasnya. Hal ini disebabkan oleh karena kekakuan lentur, struktur yang tidak cukup, yang dapat memicu kerusakan non-struktural, serta masalah estetika dan psikologis bagi pengguna. Baik, untuk mendapatkan lentutan YT, AT sama dengan 0,12 tambah 0,008 sin 0,5T. Lalu diintegralkan di VP sama dengan 0,12T tambah 0,16 cos 0,5T C1. Nah, konstanta ini diintegrasi V 0 sama dengan 0 sama dengan C1. Lalu V T sama dengan 0,012T tambah 0,016 kurang 0,16 cos dan kurung 0,5T. Lalu diintegralkan kembali, yaitu Y dan kurung T sama dengan 0,006 T kuadrat, lalu ditambah 0,016T, lalu dikurang 0,032 sin dan kurung 0,5T plus C2. Lalu Y T sama dengan 0,006 T2, lalu 0,016T, lalu dikurang 0,032 sin dan kurung 0,5T. Lalu suku T ini menunjukkan tambahan lanjutan akibat komponen percepatan yang bersifat hampir konstanta.
Pada soal nomor 5, kita diminta untuk menginterpretasikan hasil perhitungan lanjutan dalam konteks respons dinamis, struktur, serta kenyamanan pengguna. Berdasarkan hasil analisis, persamaan defleksi analitik struktur dinyatakan sebagai Y dikali T sama dengan 0,006 T kuadrat ditambah 0,016 T kurang 0,032 sin kali 0,5 T dalam satuan meter. Secara respons dinamis, lanjutan struktur dipengaruhi oleh dua komponen utama. Komponen pertama adalah komponen polinomial 0,006 T kuadrat ditambah 0,016 T yang berasal dari percepatan konstan sebesar 0,012 M per S kuadrat. Komponen kedua adalah komponen osilasi min 0,032 sin dikali 0,5 T yang menghasilkan fluktuasi lanjutan kecil dengan amplitudo sekitar 0,032 meter. Frekuensi osilasi berasal dari fungsi sinus sin dikali 0,5 T dengan frekuensi sudut omega sama dengan 0,5 radian per S, sehingga frekuensi getaran F sama dengan omega dibagi 2pi sama dengan 0,08 Hz atau memiliki periode sekitar 12,6 detik. Frekuensi ini tergolong sangat rendah sehingga getaran struktur lebih menyerupai ayunan lambat dibandingkan getaran cepat. Dari sisi kinerja layanan, struktur dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria batas lanjutan yang ditetapkan karena nilai lanjutan maksimum telah melampaui batas aman. Sementara itu, dari sudut pandang kenyamanan pengguna, frekuensi yang sangat rendah cenderung dirasakan sebagai getaran lambat atau ayunan, bukan getaran cepat. Apabila magnitudo lanjutan cukup besar, kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, perasaan tidak stabil, serta berpotensi mengganggu aktivitas pengguna atau kinerja peralatan sensitif.